Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kembali lagi di channel kami. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peningkatan pengembangan sosial emosional anak usia dini melalui permainan lomba puzzle. Mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini. Dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Arifah Arianto MPD. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Disusun oleh Ummul Mutiah NIM 2407131, kelas B3 Purwakarta tahun 2024, program studi perguruan pendidikan anak usia dini. Selamat menyaksikan. Perkembangan sosial emosional anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan keterampilan hidup anak. Melalui interaksi dan kegiatan bermain yang terarah, anak-anak belajar mengenal emosi, bekerja sama, dan membangun hubungan sosial. Salah satu media yang efektif dalam menstimulasi aspek ini adalah kegiatan menyusun puzzle yang dilakukan secara berkelompok dengan bimbingan yang tepat. Permainan ini dapat membantu anak belajar bersabar, berbagi, dan berkomunikasi. Hasil observasi, saya menemukan beberapa permasalahan yang ada di lapangan. Di antaranya yang pertama, kurangnya pemahaman dan keterampilan anak menyusun puzzle, di mana anak-anak masih terlihat kebingungan untuk memasangkan kepingan puzzle antara satu dengan bagian yang lainnya. Kemudian yang kedua, koordinasi dan pembagian tugas belum efektif, di mana anak-anak masih berebutan untuk memasangkan puzzle. Kemudian yang ketiga, potensi aspek sosial emosional belum terlalu optimal, di mana anak-anak masih berebut, kemudian mereka tidak mau menunggu giliran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menawarkan solusinya sebagai berikut. Yang pertama, menstimulasi visual, yaitu di mana anak-anak diperlihatkan gambarnya dengan detail. Mereka diminta untuk memperhatikan dan meneliti. Kemudian yang kedua, latihan individu, di mana anak-anak diberikan kesempatan untuk memasang puzzle satu orang satu dan sampai selesai. Kemudian pembagian tugas lebih spesifik, di mana anak-anak diberikan tugas untuk mengingat bagian kepingan puzzle mana saja yang harus mereka susun. Contoh seperti anak A untuk memasang bagian atap, misalkan anak B untuk memasang bagian bawah atau depan, dan seterusnya. Yang terakhir ada fokus dan kolaborasi meningkat signifikan, di mana anak-anak di sini sudah mulai dapat bekerja sama dan mereka dapat mengingat tugas bagian mana saja yang mereka akan susun. Selanjutnya ada treatment, di mana treatment minggu pertama yaitu pengenalan dan latihan individu, di mana anak-anak diberikan kesempatan untuk melihat dan meneliti gambar puzzle yang utuh. Kemudian mereka diminta untuk menyelesaikannya sampai selesai. Minggu kedua, anak-anak sudah mulai berkolaborasi, di mana mereka sudah dapat bekerja sama, tapi mereka belum dapat mengingat lebih spesifik bagian mana saja yang harus mereka susun. Pada minggu ketiga, pembagian tugas lebih konkret dan komunikasi lebih baik, di mana anak-anak sudah dapat mengingat bagian mana saja yang harus mereka susun, dan mereka juga sudah dapat bersabar dan menunggu giliran, memberikan kesempatan pada temannya untuk menyusun. Dan ini video implementasinya, di mana anak-anak diberikan kesempatan untuk bermain puzzle secara individu. Implementasi yang kedua yaitu guru menyediakan alat dan bahan untuk persiapan lomba puzzle yang akan digunakan oleh anak-anak. Dan ini implementasi yang ketiga yaitu di mana anak-anak sedang mengikuti lomba menyusun puzzle rumah gadang di tingkat kabupaten. Terlihat anak-anak antusias dan dapat bekerja sama dalam menyusun puzzle. Mereka mengingat dan tahu bagian mana saja yang harus mereka susun. Kesimpulannya, bermain puzzle efektif untuk melatih kerjasama, empati, dan bertanggung jawab. Anak belajar mengelola emosi dan berkomunikasi dengan baik. Kegiatan ini menjadi menyenangkan dan bermakna. Peran guru sangat penting sebagai pendamping dan pengarah kegiatan. Kami bangga meskipun tidak mendapatkan juara di tingkat kabupaten, tetapi kami senang anak-anak dapat bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan perlombaan menyusun puzzle. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Mohon maaf, masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.